Ada orang yang bersuluk dengan sebenar-benar bersuluk. Dia jaga adab-adabnya. Dia jaga perkataannya. Dia jaga perbuatannya. Di bawah bimbingan seorang mursyidnya, gurunya. Dan dia asyik dengan perbuatan-perbuatan itu. Dan dia lupakan dunia. Saking asyiknya tuan-tuan sekalian. Setelah sekian lama, dalam keadaan seperti ini, setahun mungkin, 2 tahun mungkin, 5 tahun atau 10 tahun, Allah akan berikan kelebihan kepadanya berupa kasyaf tadi. Dia tahu sesuatu di balik sesuatu. Doanya makbul. Tuan-tuan sekalian. Kalau dia senang dengan hal yang demikian, maka dia akan terputus jalannya. Tetapi warid ini juga bisa mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahil ghani an kulli ma siwah, al-muftaqiri ilahi kullu ma ada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fima hakama wa qadha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu bihudah. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin afdali man ittaqa wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu, duduk bersama di majlis ilmu ini, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul hadiyatu wal ishrun ba'dal mi'atis saniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-221 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, la tatlubanna baqa'al waridat ba'da an basatat anwaraha wa awda'at asraraha falaka fillahi ghinan an kulli syai'in wa laysa yughnika anhu syai'. Janganlah engkau menghendaki tetapnya warid-warid itu
sesudah dia membukakan cahaya-cahayanya dan menitipkan akan rahasia-rahasianya. Maka bagi engkau itu pada Allah terkaya dari tiap-tiap sesuatu dan tidaklah bisa mengkayakan akan engkau daripada Allah oleh sesuatu. Begitulah tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahannya hikmah yang ke-221 ini. Sya'nul muridi fi bidayatihi al-unsu bil waridat. Keadaan seorang murid pada permulaannya suka dengan warid-warid itu. Dan kita pada bulan November pernah membahas tentang warid ini. Sya'nul murid fi bidayatihi al-unsu bil waridat. Keadaan seorang murid pada permulaannya suka dengan warid-warid itu. Apa dia? Kal kashfi, seperti kasyaf. Wa zuhuril haqa'iq, nampaknya hakikat-hakikat. Wa halawatil ibadah, manisnya ibadah. Wa ghairiha, dan lain-lainnya. Jadi seorang murid itu di dalam perjalanan murid atau mereka yang ingin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perjalanan mereka itu diberikan yang namanya warid, tuan-tuan sekalian. Allah berikan kepada dia kelebihan itu. Apa? Seperti kasyaf tadi. Mengetahui sesuatu di balik sesuatu. Diberi Allah kelebihan dia mengetahui isi hati orang lain. Nampak akan hakikat-hakikat sesuatu. Diberikan kelebihan kepadanya bahwa daun ini bisa mengobati penyakit ini. Diberikan kepadanya kelebihan, tahu dia mengerti bahwa buah ini untuk obat ini dan sebagainya. Dan termasuk warid itu adalah halawatil ibadah, manisnya ibadah. Termasuk juga mimpi-mimpi yang bagus-bagus, tuan-tuan sekalian. Maka hal-hal seperti ini bisa Allah berikan kepada seorang murid dalam perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuju ma'rifatullah. Dan seorang murid itu goma pula macam gitu. Di sini dia. Maka setiap orang mau bersuluk, tuan-tuan sekalian, minta izin Tuan, saya mau bersuluk 10 hari 10 malam. Doakan saya untuk saya mengenal Allah. Tujuan akhirnya adalah mengenal Allah. Ini bukan cerita 10 hari, 20 hari, 40 hari. Dalam jangka yang panjang tentunya. Maka dalam perjalanan itu Allah berikan kelebihan-kelebihan itu. Rupanya goma murid kau, tuan-tuan sekalian. Adakan dia tak goma, dia tahu isi hati orang lain. Itulah mungkin yang dicari. Tahu dia tentang daun ini bisa mengobati penyakit ini. Diberitahu kepadanya bahwa buah ini untuk ini dan untuk itu. Takut kita lama-lama jadi dukun. Dengarkan elok-elok. Kita yang belajar tarekat ni, tuan-tuan sekalian. Maka dalam perjalanan itu apabila datang warid ini, kelebihan kepada seorang murid dalam perjalanan itu, tuan-tuan sekalian, maka warid itu bisa menjadi penghalang baginya untuk sampai kepada Allah bila dia suka dan bangga akan pemberian Allah itu. Kalau dia suka dengan yang al-kashfi wa zuhuril haqa'iq dan lain-lainnya, suka dan bangga dia,
akan pemberian Allah itu, maka terputuslah jalannya. Berhentilah dia, tuan-tuan sekalian. Kenapa berhenti? Tidak sampai ke tujuan. Karena dia asyik dengan pemberian Allah itu. Lupa tujuan akhirnya, ingin mengenal Allah. Dalam hikmah yang ke-20, pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak. Tidak menghendaki keinginan orang yang tekun beribadah bahwa berhenti dia ketika dibukakan baginya, melainkan menyeru akan dia oleh suara-suara hakikat. Bermula yang kamu tuntut itu ada di depan engkau. Jadi, dalam perjalanan itu, seorang murid itu diberikan kelebihan-kelebihan itu. Tuan-tuan sekalian. Dan di waktu perjalanan itu ada suara, ada yang berseru, tuan-tuan sekalian. Ingatlah, bukan itu tujuan seorang hamba, seorang murid itu. Bukan itu tujuannya. Tujuan engkau itu adalah ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menuju ma'rifatullah, agar aku mengenal Allah, maka datanglah berbagai gangguan-gangguan itu berupa penglihatan, pendengaran, perasaan yang dirasakan. Jangan hiraukan, laporkan aja lah. Misalnya tuan-tuan sekalian, ada orang berkhalwat dengan sebenar-benar khalwat. Berkhalwat ini orang yang bersuluk lah maksudnya. Ada orang yang bersuluk dengan sebenar-benar bersuluk. Dia jaga adab-adabnya, dia jaga perkataannya, dia jaga perbuatannya di bawah bimbingan seorang mursyidnya, gurunya, dan dia asyik dengan perbuatan-perbuatan itu dan dia lupakan dunia. Saking asyiknya tuan-tuan sekalian. Setelah sekian lama, dalam keadaan seperti ini, setahun mungkin, 2 tahun mungkin, 5 tahun atau 10 tahun, Allah akan berikan kelebihan kepadanya berupa kasyaf tadi. Dia tahu sesuatu di balik sesuatu. Doanya makbul. Tuan-tuan sekalian. Kalau dia senang dengan hal yang demikian, maka dia akan terputus jalannya. Tetapi warid ini juga bisa mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang khalifah datang ke hadapan kita, Tuhan. Macam mana tuh Tuhan? Apa? Setelah saya pulang, orang datang ke rumah saya minta tawarkan air. Saya tawarkan, Tuhan, apa yang saya bisa. Mujarab pula saya, Tuhan. Tengok tuh. Esok datang lagi uang. Jangan goma macam gitu. Jangan terbuai, jangan terpana, jangan bangga dengan hal yang itu. Kalau kita suka bahaya macam gitu. Jadi tuan-tuan sekalian, warid yang datang kepada seorang murid, dia bisa menjadi penghalang, penghenti tuan-tuan sekalian, pengantar. Tapi dia juga bisa menjadi penghantar. Jadi warid yang datang tadi berupa kasyaf dan lain-lainnya bisa menjadi penghalang dan bisa mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana dia penghalang? Berdoa dia, ditawang ayat boleh itu, makbul aja. Suka dia, gembira dia, senang, bangga dia akan berhenti di tengah jalan. Takkan sampai dia kepada Allah. Takkan sampai. Yakinlah. Akan tetapi kalau seandainya datang hal-hal seperti itu, dia tidak hiraukan, dia lewatkan saja. Ikolah yang menghantarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kono warid iko dia bisa menjadi penghalang dan bisa juga menjadi penghantar menjampai seorang murid kepada ma'rifatullah.
nabbahal imam fi hadhil hikmah biqaulih. Oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah memberikan peringatan dengan perkataannya. Tuan-tuan sekalian. Jadi sebuah warid itu bila mengantarkan seorang kepada ma'rifatullah, artinya tak dihiraukannya sampailah dia kepada ma'rifatullah, maka warid tadi akan membuahkan sesuatu yang baik. Tapi bila warid itu menjadi penghalang menuju Allah Subhanahu wa taala, warid itu akan menjadi bencana baginya. Bukan mudah-mudah aja dia. Seperti kisah Samiri dan Bal'am yang pernah kita ceritakan pada waktu haul itu. Itu dia. Samiri ini diberikan waridat oleh Allah. Samiri ini. Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun. Yang meliharanya bukan tanggung Fir'aun. Nabi Musa ini dijaga, dipelihara oleh Fir'aun dan tinggal di istana Fir'aun itu. Nabi Musa. Dan menurut riwayat, Samiri ini pula dijaga oleh Jibril. Lahir yang sama. Dihantar omaknya ke dalam gua, takut dibunuh oleh Fir'aun. Dalam gua itu, tuan-tuan sekalian, diceritakan, dijagalah oleh Jibril. Jibril ini bukan tanggung-tanggung. Sehingga sekian tahun lamanya, Allah berikan sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang lain, kepada Samiri itu. Apa dia? Dia tahu Jibril, dan Samiri tahu dia bekas tapak kaki kuda tu. Jadi kalau Jibril turun, dikatakan menunggang kuda. Ditengok oleh Samiri. Dan Samiri tahu bahwa bekas tapak kaki kuda Jibril, bila diletakkan dari ke benda mati bisa hidup. Itulah Ijil tu. Bal'am belajar Taurat dengan Nabi Musa. Sehingga Allah berikan kelebihan-kelebihan padanya berupa waridat. Bahkan dia tahu al-ismul a'zam. Tahu dia sesuatu yang orang lain tidak tahu. Bahkan pasukan Nabi Musa dapat kalah karena doanya Bal'am, bukan main. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, Bal'am dan Samiri yang Allah berikan warid tadi, mati dalam keadaan dicabut ma'rifatnya dan tanggat imannya. Jadi hati-hati kita orang yang doa mujarab apa? Ayo. Jangan sonang dulu. La tatlubanna baqa'al waridat. Idza afadat lakal ubudiyyata lillahi wal ma'rifata bih. Wa la tahzan ala faqdiha li'anna hamilatun lak hadhihi al-fawaid. Fa idza awsalat ilaika ma kana fiha fala tatlub baqa'aha kama la yutlabu baqa'us sa'il barid idza balagha risalah. Jangan engkau wahai murid menghendaki warid itu tetap sesudah dia memberikan faedah kepada engkau, menjadikan diri engkau itu hamba Allah yang sebenarnya dan ma'rifat kepada Allah. Jadi kalau sudah sampai ini, tuan-tuan, kalau ceritanya sudah sampai kepada ma'rifatullah, jangan lagi menghendaki tetapnya warid itu. Sudahlah. Usah ada harapan-harapan itu lagi. Kenapa? Karena seorang murid yang sudah sampai kepada ma'rifatullah dan dia berharap adanya warid itu lagi, Allah akan cabut, tuan-tuan sekalian. Kasyaf ditarik oleh Allah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hakikat-hakikat sesuatu ditarik oleh Allah. Karena Allah hanya inginkan dia berhubungan dengan Allah semata. Ada yang lain lagi. Ini dalam perjalanan tuan-tuan sekalian. Dalam perjalanan tadi kita sebutkan muncul kasyaf. Doa makbul. Dapat ini, dapat itu. Kemudian setelah dia makrifat kepada Allah, jangan lagi dia hendak mencari warid itu lagi. Jangan dia hendak mencari warid itu lagi. Kenapa? Karena dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan ala faqdiha li'anna hamilatun laka hadhi al-fawaid
fa idza awsalat ilaika ma kana fiha fala tatlub baqa'aha kama la yutlabu baqa'u sa'il barid idza balagha risalah. Dulu aku sebelum makrifat pada Allah kasyaf aku kok. Makbul doaku. Tahu aku ikut ubeknya, itu ubeknya. Setelah aku makrifat nih, kenapa itu tak ada lagi? Kata Imam Ibnu Athaillah, wala tahzan ala faqdiha. Jangan sedih hilangnya itu. Usah ditanya-tanya, usah diharap-harap itu lagi. Tuan-tuan sekalian. Jangan sedih. Kenapa? Karena warid-warid itu tadi hanya mengantarkan dia, menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sempat terganggu dengan warid-warid itu. Jadi kalau sudah menyampaikan pada engkau sesuatu yang ada padanya, tuan-tuan sekalian, jangan ada tuntutan itu lagi. Kenapa? Kalau sudah sampai kepada Allah tuh, itulah tujuan akhirnya. Sedangkan warid tadi untuk menyampaikan seorang hamba, seorang murid itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini dikatakan seperti tukang pos. Begitu dia, begitu lamanya hidup tuh ada tukang pos semuanya. Tuan-tuan sekalian. Laksana tukang pos warid tadi. Bila tukang pos itu sudah menyampaikan surat kepada kita, kemudian tukang pos berbalik, dia pergi, jangan sedih perginya tukang pos itu. Bukan itu urusannya. Urusan tukang pos sudah selesai. Bukan urusan kita. Konsentrasikan aja pada isi surat yang disampaikan itu. Jangan menangis. Tukang pos itu pergi. Siapa pokoknya dia? Dia tukang pos. Biarlah pergi. Konsentrasikan aja pada apa isi surat itu. Dia hanya menyampaikan saja, tuan-tuan sekalian. Falaka fillahi ghinan an kulli syai'in waqtifa. Maka engkau sudah cukup kaya dengan Allah dari segala sesuatu. Kalau kita sudah makrifat kepada Allah, untuk apa lagi kita mengurus hal-hal yang remeh-temeh itu? Tuan-tuan, tuan-tuan sekalian, kalau kita sudah sampai kepada Allah, kenal kita pada Allah, untuk apa bercakap tentang daun sirih, buah iko, buah itu, kasyaf, segala macamnya? Untuk apa? Kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-waridat an tajidal ma'rifata billah wal ma'rifatu billah an tajidal ghina wal iktifa billah. Warid-warid itu akan membuahkan ma'rifat pada Allah. Ma'rifat pada Allah itu akan membuahkan terkayanya, tercukupinya seseorang itu dengan Allah. Ikolah yang kita cari. Jauh-jauh kita datang bertarekat, bersuluk, ikolah intinya. Tak ada lain lagi dah. Bukan supaya doa kita kabul. Bukan kita supaya tahu sesuatu di balik sesuatu. Tahu isi hati orang. Bukan itu tujuannya. Apa tujuannya? Kita merasa cukup. Allah itu adalah segalanya. Itulah dia. Itulah intinya, tuan-tuan sekalian. Hendaknya kita ini merasa kaya bahwa Allah itu Tuhan kita. Begitulah. Sehingga kita tidak membutuhkan orang lain lagi. Tuan-tuan sekalian. Dan inilah yang kita cari dalam hidup kita ini. Allah semata. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Selalu dibaca itu. Tapi lupa. Dikasih kasyaf. Lupa ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kita ini terkadang terlalu banyak bergantung kepada selain Allah. Akhirnya, karena kita banyak bergantung kepada selain Allah, Allah bebani kita kepada tempat kita bergantung itu. Kepada sesuatu-sesuatu yang kita bergantung kepada sesuatu itu. Bergantung kita kepada harta kita. Bergantung kita kepada jabatan kita. Pangkat kita, kedudukan kita. Maka kalau kita bergantung kepada selain Allah, Allah akan bebani kita dengan sesuatu-sesuatu. Latih kita. Qala Allah Ta'ala wa kafa billahi waliya.
Cukuplah dengan Allah bahwa dia mencintai engkau. Atau Allah ini pelindung. Kalau Allah sudah pelindung kita, artinya Allah cinta pada kita. Maka cukuplah Allah itu cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, agaknya untuk apa cinta manusia lagi? Kalau kita ingin dicintai orang, dicintai 1000 orang, lotih kita. 1000 orang, iko lain kondaknya, iko lain pula kemauannya. Kalau kita ingin 1000 orang mencintai kita, banyak keperluannya, banyak ondaknya. Indak ikolah, ondak itulah. Karena kita ingin dia cinta pada kita, maka kita buat banyak kemauan manusia. Dan manusia tak akan ada pernah puasnya. Tapi kalau kita cinta, supaya Allah cinta pada kita, satu saja Tuhan. Tapi kenapa kita goma yang susah-susah itu? Kalau kita ingin dicintai Allah, satu saja. Cukuplah Allah yang mencintai kita. Tidak perlu diurus yang lainnya, tuan-tuan sekalian. Manusia mau sayang dia, mau benci dia kepada kita, itu tak ada urusannya. Urusan penting itu adalah Allah. Wa kafa billahi waliya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah, "Idza ahabba Allah 'abdan nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbah." Fayuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibril ahlas samai, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, fayuhibbuhu ahlus sama, summa yudha'u al-qabul fil ardh. Apabila Allah mencintai seorang hamba, dipanggil Allah Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan bin fulan itu. Maka engkau cintailah dia, ahibbah. Maka Jibril berkata kepada para malaikat, penghuni langit, wahai para malaikat, Allah mencintai fulan bin fulan itu. Dan Allah suruh aku mencintai fulan bin fulan itu. Fa'ahibbuh, maka cintailah fulan bin fulan itu. Tuan-tuan sekalian, kalau sudah Allah, malaikat semuanya cinta kepada kita, kena. Orang-orang yang ada di langit itu semuanya cinta pada kita. Untuk apa lagi cintaan orang yang ada di bumi ini? Kalau orang langit, yang semua penghuni langit itu sudah cinta kepada seorang murid atau kepada kita, summa yudha'ul qabul fil ardi. Apa dia? Diletakkan dia al-qabul di muka bumi. Kalau penduduk langit kau sudah cinta pada seorang hamba itu, diletakkan padanya al-qabul fil ardi. Ucapannya didongak, cakapnya didongak. Tuan-tuan sekalian, itu Syekh Abdul Wahab Rokan pernah saya ceritakan. Ketika ditanya Sultan Abdul Aziz di Batavia di Jakarta oleh seorang wartawan, pergi jauh ke Jakarta, meninggalkan daerah negerinya, Langkat. Tidakkah Tuan Sultan takut, khawatir? Tuan Sultan meninggalkan negeri yang jauh. Apakah tidak terjadi nanti huru-hara dan lain-lainnya di zaman Belanda itu? Apa kata Sultan? Tidaklah aku khawatir. Kenapa? Karena di negeri itu ada seorang tua yang keberadaannya ada di negeri itu. Semua masyarakat merasa aman, nyaman, tentram dan lain-lainnya. Tak akan terjadi huru-hara. Dia karismatik. Dia punya wibawa yang cukup hebat. Orang tua tersebut. Syekh Abdul Wahab Rokan. Summa yudha'ul qabul fil ardi. Hijrah ke Batu Fahad. Tuan-tuan sekalian. Kalau sudah summa yudha'u fil qabul, Allah letakkan kepadanya al-qabul fil ardi. 3 tahun di Batu Fahad. Batu Fahad pun menjadi serba permai dia. Ramai. Bahkan melahirkan beberapa khalifah. Dari situlah tersiarnya, tersebarnya aliran tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di semenanjung Malaysia itu. Cakap dia didongak. Tak ada dia orang heran kemana. Tak ada dicai dia. Kemana? Kita konyol ada kita tak goma uang. Tak ada kita goma uang. Ada kita tak goma uang. Tak ada kita diam saja uang. Itulah kalau seorang hamba itu apabila sudah dicintai orang langit, yudha'u al-qabul fil ardi. Diletakkan qabul di muka bumi. Segala cakapnya akan didengar oleh orang.
Wa kafa billahi wakila. Kita selalu baca wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi wakila. Selalu kita baca. Cukuplah Tuhan yang diserahkan perkara kepadanya. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita sudah sampai kepada ma'rifatullah, tidak kita hiraukan warid tadi, kita lalui saja, kita hiraukan, sampailah kita kepada ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu akan membuahkan sesuatu kepada kita. Wa kafa billahi wakila. Apa dia? Cukuplah segala sesuatu perkara itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin tak sampai ke tahap itu. Kita serahkan kepada uang, bukan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni tak mampu, tuan-tuan, menjaga harta kita. Menjaga harta kita berupa kenderaan dan lain-lainnya. Rumah, kebun yang luas, anak yang jauh sekolah. Menjaga diri kita pun tak mampu kita. Lalu bagaimana supaya semua itu teratasi? Wa kafa billahi wakila. Cukup serahkan pada Allah. Jangankan keluarga, harta, diri kita saja tak mampu kita menjaganya. Tidur kita, siapakah yang membangunkan kita? Kalau Allah tidak bangunkan, tahlil 3 malam. Tuan-tuan. Hati. Modeh. Duluan modeh namanya. Tahlil 3 malam. Siapa yang bangunkan kita? Wa kafa billahi wakila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, yuqalu hina idzin hudita wa kufita uqita." Seorang itu bila keluar meninggalkan rumahnya ke pasar, menuntut ilmu, ibadah dan lain-lainnya, mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Kalimat-kalimat ini penyerahan kepada Allah, penyerahan diri, harta dan lain-lain. Kalau kita berangkat baca doa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Jangan salah faham. Kunci rumah bau bismillah tawakkaltu. Ya. Kadang orang salah faham kok. Mereka hikam kok dia macam mana dia jabariah segala macamnya. Mana yang menjelaskan macam mana ni. Ada kenderaan, bismillah. Atau mau berangkat, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Jalan sebelah kanan. Habislah tuan. Di mana saja kita pergi, kita kita parkir, kunci betul-betul. Sudah cukup syarat-syarat mengunci itu. Udah habis ikhtiar kita dah. Serahkanlah pada Allah. Ya, begitu dia. Jangan main tawakal aja. Ini Tuhan juga disalahkan nanti. Wa kafa billahi syahida. Dan ini ayat Allah. Apa kata Allah? Cukuplah Allah yang menyaksikan kamu. Kalau kita sudah ma'rifat, ma'rifat itu akan melahirkan wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menyaksikan, yang menengok kita, tuan-tuan sekalian. Kalau Allah sudah melihat kita, wa kafa billahi syahida. Insya Allah, saya ulang nih, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menyaksikan kamu, kita semuanya. Kalau sudah itu ada pada kita, tuan-tuan, insya Allah tidak akan ada riya pada diri kita lagi. Kenapa? Karena kita merasa cukup Allah tu yang menengok kita. Untuk apa ditengok oleh orang lain lagi? Kita tahajud, cukup Allah yang tahu. Kita duha, cukup Allah yang tahu. Kita sedekah, cukup Allah yang tahu dan menyaksikan bahawa kita sedekah. Tapi terkadang tak puas hati ingin je orang tahu. Hendak juga dia orang tahu. Sampai ke tahap ingin didengar oleh orang, walaupun tak ditengoknya, didengarnya cukuplah. Oh, fulan bin fulan tu begiko. Senang hatinya, baru bisa tidur.
Sudah. Kenapa dia riya? Karena dia merasa tidak cukup aja Allah yang menengoknya. Dia ingin orang lain juga tahu. Dia ingin juga orang lain tahu. Bukan sekedar Allah. Orang lain juga ingin tahu. Maka muncullah riya tadi, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, kalau kita ingin sampai ke tahap itu, itulah jalannya. Bukan saya tak menyuruh suluh, dah. Ya, itulah jalannya. Lalu apa tanda orang merasa cukup nih? Yang pertama, ridho. Yang cukup itu macam mana dia? Tandanya, ridho apa yang Allah tetapkan. Jadi bila kita taat, kita tahajud sembahyang, kita berbuat ketaatan, ridho kita. Dan kita mengerti apa maksud Allah tuh supaya kita tahajud tuh. Kita tahajud, kita banyak harta, ridho kita. Ada kan kita tak ridho, banyak harta. Kalau kita ridho dengan hal-hal yang ini, kita mesti tahu juga apa maksud tujuan Allah buat kita begitu. Supaya kita bersyukur. Supaya kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita maksiat, terkadang ada pasang surutnya. Iman itu naik dan turun, tuan-tuan sekalian. Hari ini kita baik, besok kita jahat. Ya kehendak Allah lah. Tapi yang sandarkan pada Allah. Memang ikhtiar kita. Berbuat jahat kita. Ridha lah. Ridha tu kita baringi kita mengerti, faham apa tujuan Allah. Terjerumusnya kita ke dalam maksiat. Supaya kita segera taubat. Kalau baik-baik aja nanti terpana dia. Aku ni orang baik punya. Sekali terjerumus dalam dosa. Supaya dia sadar, lemah dirinya, hina dirinya. Ikaulah yang Allah sukai. Jadi kalau kita berbuat maksiat, maksudnya copek-copeklah bertaubat. Jangan lambek-lambek lagi. Besoklah, memangnya malam hidup lagi. Jokalah malam berhenti nampeh. Supaya kita banyak baca Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Karena selama hayat mungkin tak pernah baca itu. Terjerumus dalam kemaksiatan. Merasa hina dirinya. Tak berguna dirinya. Banyak baca istighfar. Akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho juga tuan-tuan sekalian. Jangan maksiat ridho aja. Buat maksiat lagi. Itu bukan ridho namanya. Macam sehat dan sakit. Tuan-tuan sekalian. Pernah kita sampaikan. Manusia ini dia. Manusia ini dia tidak suka sakit. Dia tidak suka hina. Dia tidak suka miskin. Kita kok, tuan-tuan, mungkin kita tak goma itu tuh. Tak goma kita sakit. Tak goma kita hina. Tak goma kita miskin. Tapi perkara-perkara inilah yang menyelamatkan dirinya di sisi Tuhannya. Suka kita kaya. Suka kita sehat. Suka kita masyhur. Tapi inilah yang membahayakan diri kita di sisi Tuhan kita. Jadi kita pilih yang mana? Pilih sehat juga. Begitu deh tuan-tuan. Pilih sehat juga. Pilih kaya juga. Padahal sehat, kaya membahayakan. Tetap pilih sehat. Tetap pilih kaya. Padahal tuan-tuan sekalian, dalam sakitnya dia sembahyang. Dalam sehatnya dia sembahyang. Mari kita ukur. Mana elok sembahyang Tuhan. Dikala Tuhan sehat, dikala Tuhan sakit. Ditengok-tengoknya. Dipikir-pikirnya. Sodap rupanya sembahyang dikala sakit. Macam mana sodapnya? Kalau dikala sehat tuan, khusyuk saya mungkin 5%. Tapi dikala sakit tu naik 10%. Kalau sembahyang kau formalitas saja sembahyang. Udah. Kalau sakit kau harapannya. Pas waktu berdoa, di waktu sehatnya. Bosa tangan kau pergi. Ya kata apa? Tapi waktu dia sakit, khusyuknya bukan main. Sampai meneteskan air mata. Ikalah yang ingin Allah tunggu kau. Sepanjang hayatnya Allah tidak pernah melihat hambanya itu menangis bersedih. Gembira saja.
Macam mana Allah buat dia supaya dia sedih, dia tobat, dia terjerumus sesuatu yang tidak dia senangi. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang tidak kita senangi, itu adalah pemberian terbaik dari Tuhan kita. Nah, tulis tuh Neno. Ya. Pokoknya itu dia punya. Ada orang minta doa, tuan-tuan sekalian. Doa ini macam-macam. Macam-macam. Dalam keadaan sederhana, enak. Ini kisah ini banyak. Kalau nak kita kisahkan di forum ini, di majelis kita habis-habis ini. Uang datang ke bersilam ini bukan untuk hal-hal itu juga. Konsultasi, mungkin lebih banyak konsultasinya lagi. Berapa banyak orang ingin menjadi pejabat? Saya bilang, Tuhan, tolonglah berikan saya satu amalan, Tuhan. Supaya saya berhasil. Saya jawab, kio-kio Tuhan. Kalau Tuhan berhasil, beramal gitu tidak? Pokoknya beramal sebelum berhasil. Setelah berhasil, lonyap. Lonyap. Jadi beramal untuk apa pokoknya? Kan dia udah menyimpang. Dalam kita bertarikat ini, dalam kita bersuluk ini, tuan-tuan sekalian, tujuan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan itu, tuan-tuan, ada gangguan-gangguan. Oleh karena itu, salah satu adab dalam tarikat itu, sampaikan kobakan kepada guru. Ada muliltifat di ghairi dan tidak menoleh kepada selain Allah. Ya, tanda orang yang merasa cukup itu adalah yang ketiga, ada multifat li ghairi, tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, inti dari segala kita hidup ini yang ingin kita capai itu adalah kita ini merasa cukup bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Allah lah tempat bergantung kita. Cukup sekian. Minggu muka kita sambung lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا بعد تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.